Di tengah rapat direksi Nusantara Group yang penuh ketegangan, saya berdiri dan mengatakan dengan lantang, saya punya pacar perempuan, dan dia adalah Nadia, rekan kerja kita semua. Ruangan langsung hening bagai kuburan, mata semua orang tertuju pada saya dan Nadia yang duduk di seberang meja panjang, wajahnya pucat pasi seolah darahnya tersedot habis. Angin ac ruangan berhembus dingin, tapi keringat di punggung saya lebih dingin lagi. Pak Budi, direktur utama, mengetuk pena di meja dengan pelan, suaranya seperti palu hakim. Ini rapat bisnis, Sinta, bukan pengakuan pribadi, katanya dingin. Tapi saya sudah tidak bisa mundur. 3 jam sebelumnya, saya masih berpikir ini ide gila. Nadia dan saya sudah 5 tahun menyembunyikan hubungan ini. Kami bertemu di kampus Universitas Indonesia dulu, saat masih mahasiswi ekonomi. Dia pintar, ambisius, dan senyumnya selalu membuat saya lupa bahwa Jakarta ini kota yang kejam terhadap orang seperti kami. Kami naik bersama di perusahaan ini, dari staf biasa sampai level manajer senior. Setiap malam kami bertemu di apartemen kecil di Sudirman, berbisik rencana masa depan sambil memeluk erat, tapi pagi harinya kami berpura-pura hanya rekan kerja. Persaingan di Nusantara Group memang seperti arena gladiator. Kursi wakil presiden sedang kosong, dan ada 3 kandidat, saya, Nadia, dan sahabat saya sejak kuliah, Lestari. Lestari yang selalu mendukung saya diam-diam, dia tahu tentang kami sejak awal. Kalau suatu saat kalian ingin keluar, aku di belakang kalian, katanya dulu. Karena itu ketika rumor tentang hubungan kami mulai beredar dari email anonim, saya memutuskan untuk mengambil kendali. Saya pikir dengan mengungkap sendiri, kami bisa mengubah narasi menjadi kekuatan. Tapi sekarang saat melihat wajah Lestari di ujung meja, mata dia tidak lagi mendukung. Dia berdiri pelan, mengambil tasnya tanpa kata, dan berjalan keluar ruangan. Pintu tertutup pelan, tapi suaranya seperti guntur di telinga saya. Rapat bubar dalam kekacauan. Nadia tidak menatap saya. Di koridor, rekan-rekan lain berbisik-bisik. Gila ya, di perusahaan sebesar ini. Keluarga mereka pasti malu. Saya berusaha menghubungi Lestari sepanjang sore. Pesan tidak dibalas. Telepon dimatikan. Malam itu, di apartemen, Nadia akhirnya bicara. Kamu baru saja membunuh karier kita berdua, Sinta. Suaranya pelan, tapi setiap kata menusuk. Saya memeluknya, tapi pelukan itu terasa dingin untuk pertama kalinya. Besok paginya, email resmi datang, kami berdua dipindah ke divisi yang lebih rendah. Dan Lestari. Namanya sudah tidak muncul di grup chat sahabat kami. Dia benar-benar memutuskan hubungan tanpa penjelasan sedikitpun. Saya duduk di balkon apartemen melihat lampu Jakarta yang tak pernah tidur, bertanya-tanya di mana salah saya. 5 tahun cinta rahasia, ambisi yang kami bangun bersama, dan dalam satu kalimat saja, semuanya retak. Tapi saya belum tahu, ini baru permulaan dari badai yang jauh lebih besar. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti hidup di neraka kecil. Kantor yang dulu hangat kini penuh pandangan curiga. Rekan kerja yang biasa ngobrol santai sekarang menghindari saya di lift. Nadia dan saya dipindah ke lantai bawah, mengurus laporan rutin yang seharusnya dilakukan staf junior. Gaji kami tidak dipotong, tapi harga diri kami hancur. Di rumah, Nadia semakin jarang bicara. Dia sering pulang larut, bilang ada meeting, padahal saya tahu dia sedang berusaha menyelamatkan posisinya sendirian. Kita harus realistis, Sinta, katanya suatu malam sambil menatap cermin. Indonesia bukan Eropa. Di sini, image itu segalanya. Saya mencoba menghubungi Lestari berkali-kali. Rumahnya di Kemang saya datangi, tapi pembantu bilang Nona sedang keluar kota.
Sahabat yang dulu selalu ada saat saya sakit, yang ikut merayakan promosi pertama kami, kini hilang tanpa jejak. Keluarga saya di Surabaya menelepon histeris. Ibu menangis, kamu mau bikin ayah kena stroke. Apa kata tetangga? Ayah hanya diam, tapi diamnya lebih menyakitkan dari omelan. Saya merasa sendirian di kota yang dulu saya anggap rumah. Di kantor, kabar burung beredar bahwa Lestari sudah naik jabatan. Dia sekarang menangani proyek besar dengan klien pemerintah, proyek yang dulu kami bertiga incar bersama. Setiap kali nama dia disebut di meeting, perut saya mulas. Apa dia memanatkan kekacauan ini? Suatu sore, saya melihatnya di kantin dari kejauhan. Dia duduk bersama Pak Budi, tertawa lepas. Mata kami bertemu sebentar. Dia membuang muka seolah saya orang asing. Malam itu saya menangis di bahu Nadia, tapi Nadia hanya mengusap punggung saya pelan. Mungkin dia takut terlibat, kata Nadia. Tapi nada suaranya ragu. 3 bulan berlalu. Nadia mulai berubah. Dia mulai datang ke acara perusahaan dengan seorang pria rekan kerja, pura-pura pacar untuk menutupi rumor. Ini hanya sandiwara, sayang, katanya saat kami bertengkar. Aku lakukan ini demi kita berdua. Tapi setiap kali melihat foto mereka di media internal perusahaan, hati saya seperti diiris. Cinta kami masih ada, tapi ambisi mulai menggerogoti dari dalam. Saya memilih bertahan dengan jalan saya sendiri, bekerja 2 kali lebih keras, mengumpulkan data klien baru, berharap suatu hari nama saya kembali bersinar. Tapi setiap malam, saat Nadia tidur di samping saya bertanya dalam hati, berapa lama lagi kami bisa bertahan seperti ini? Lestari tetap menghilang dari hidup saya. Pesan terakhir yang saya kirim hanya dibaca, tidak dibalas. Sahabat yang saya anggap saudara kini menjadi bayangan yang menyakitkan. Saya tidak tahu bahwa di balik semua ini, Lestari sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar. 1 tahun berlalu seperti kabut tebal. Karier saya mulai pulih pelan-pelan. Saya berhasil membawa klien kecil tapi menguntungkan dari sektor properti, dan nama saya kembali disebut di meeting DC. Nadia juga naik lagi, meski jalannya berbeda. Sandiwara pacarnya dengan rekan pria itu berhasil meredam gosip, tapi di balik pintu apartemen, kami masih saling memeluk setiap malam. Aku capek berpura-pura, bisik Nadia suatu malam. Saya mengangguk, tapi dalam hati saya tahu, dia juga takut kehilangan segalanya. Ambisi kami berdua seperti 2 pisau yang saling mengasah. Lestari kini sudah jadi manajer senior di lantai eksekutif. Foto dia di majalah bisnis Indonesia sering muncul, tersenyum percaya diri di balik meja mewah. Saya menghindari membaca artikel tentang dia. Tapi suatu hari, email internal mengumumkan bahwa Lestari akan memimpin proyek kolaborasi dengan kementerian. Proyek itu seharusnya milik saya dan Nadia dulu. Malam itu untuk pertama kalinya, Nadia dan saya bertengkar hebat. Kalau kamu tidak mengumumkan dulu, kita pasti sudah di posisi dia sekarang, bentak Nadia. Kata-katanya menyakitkan, tapi benar. Saya keluar apartemen, berjalan sendirian di trotoar Tamrin yang basah karena hujan. Di tengah keramaian Jakarta, saya merasa kecil. Keluarga Nadia di Bandung sudah tahu dan memaksa dia pulang setiap akhir pekan. Mereka bilang hubungan kami penyakit. Nadia mulai sering diam, matanya sering kosong. Saya tahu dia sedang mempertimbangkan pilihan sulit. Suatu pagi, dia bilang, mungkin kita perlu jeda, Sinta. Bukan putus, tapi ruang. Saya mengangguk, tapi air mata saya jatuh tanpa suara. Malam itu saya tidur sendirian untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Saya memutuskan untuk fokus total pada kerja. Saya datang pagi, pulang malam.
Data, presentasi, meeting dengan klien hingga larut. Perlahan, nama saya naik lagi. Tapi setiap keberhasilan kecil terasa hampa tanpa Nadia di sisi saya. Lestari masih tidak pernah menghubungi. Suatu hari, saya melihat dia di lift bersama Pak Budi. Dia tersenyum sopan padahal, tapi matanya menghindari saya. Saya bertanya-tanya, apa yang membuat sahabat saya berubah menjadi orang asing? Apakah dia malu? Atau ada sesuatu yang lebih gelap? 2 tahun kemudian, Nadia dan saya kembali dekat lagi, tapi luka itu masih ada. Kami belajar hidup dengan rahasia yang lebih dalam. Ambisi kami kini seperti api yang membakar kami berdua. Saya tidak tahu bahwa badai terbesar masih menanti di ujung tahun ketiga. Tahun ketiga dimulai dengan tawaran yang tidak bisa saya tolak. DC saya diberi proyek besar, restrukturisasi perusahaan anak yang hampir bangkrut. Jika berhasil, kursi wakil presiden bisa kembali terbuka untuk saya. Nadia kini sudah di DC berbeda, tapi sandiwara pacarnya masih berlanjut. Kami bertemu hanya 2 kali seminggu, di apartemen lama yang kini terasa asing. Kamu berubah, Sinta, kata Nadia suatu malam. Kamu jadi dingin seperti mereka. Saya tidak membantah. Ambisi telah mengajari saya bahwa emosi adalah kelemahan. Lestari kini semakin tinggi. Dia bahkan diundang ke acara kenegaraan sebagai perwakilan perusahaan. Saya melihat foto dia di Instagram, tersenyum di samping menteri. Hati saya sakit, tapi saya terus maju. Saya mulai menggunakan taktik yang dulu saya benci, mendekati klien penting, mengumpulkan informasi rahasia, bahkan sedikit memanipulasi data untuk menang tender. Setiap malam saya bertanya pada cermin, apa kamu masih Sinta yang dulu? Jawabannya semakin samar. Suatu malam, Nadia datang dengan wajah pucat. Aku diminta Pak Budi untuk memimpin tim baru. Tapi syaratnya aku harus menjauh total darimu di depan publik. Saya diam lama. Akhirnya saya bilang, lakukan saja. Kita tetap bersama di belakang. Nadia memeluk saya erat, tapi pelukan itu penuh keputusasaan. Kami membuat keputusan dingin demi bertahan. Cinta kami kini seperti api kecil di tengah badai ambisi. Di kantor, saya mulai mendengar bisik-bisik bahwa Lestari sedang dipromosikan menjadi direktur. Saya merasa ini kesempatan terakhir. Saya bekerja tanpa henti, mengorbankan tidur, kesehatan, bahkan hubungan dengan Nadia yang semakin renggang. Suatu hari, saya berhasil memenangkan tender besar yang membuat nama saya kembali bersinar. Pak Budi memanggil saya ke ruangannya. Kamu kuat, Sinta. Tapi ingat, di perusahaan ini, kesetiaan itu penting. Matanya menatap saya tajam. Saya tahu dia sedang menguji. Malam itu, saat saya pulang, pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak aktif. Lestari. Kita perlu bicara. Besok, di kai lama kita. Hati saya berdegup kencang. Setelah 3 tahun menghilang, sahabat saya kembali. Tapi saya tidak tahu bahwa pengakuan yang akan dia berikan akan mengguncang segalanya yang saya bangun dengan susah payah. Kai kecil di Kemang itu masih sama seperti dulu. Meja kayu usang, aroma kopi tubruk yang kental. Lestari sudah duduk di sudut, rambutnya rapi, setelan bisnis mahal. Wajahnya lebih tirus, mata yang dulu hangat kini dingin. Saya duduk di depannya, tangan saya gemetar memegang gelas. Kenapa, Les? 3 tahun tanpa satu kata pun, tanya saya langsung. Dia menatap saya lama. Aku tidak punya pilihan, Sinta. Suaranya pelan. Hari itu, setelah kamu mengungkan, Pak Budi memanggil aku ke ruangannya. Dia bilang dia sudah tahu tentang kalian berdua sejak lama. Ada rekaman cheat di apartemen kalian.
Saya merasa dunia berputar. Dia bilang kalau aku tidak menjauh darimu, dia akan hancurkan keluargaku. Ayahku punya utang besar ke perusahaan. Satu kata darinya, ayahku bisa dipenjara. Saya terdiam. Lestari melanjutkan, suaranya bergetar. Aku memilih keluargaku, Sinta. Aku memilih ambisi karena itu satu-satunya cara melindungi mereka. Tapi aku tidak tahu bahwa pengumumanmu justru membuat Pak Budi marah besar. Dia pikir aku yang bocorkan rahasia itu. Karena itu aku harus pura-pura memutuskan hubungan total. Air mata jatuh di pipinya. Aku naik jabatan bukan karena pintar, tapi karena aku diam saja saat dia memanfaatkan situasi ini untuk menekan kalian berdua. Saya merasa mual. Sahabat saya, orang yang saya percaya, ternyata tahu segalanya dan memilih diam. Kenapa baru sekarang? Tanya saya. Lestari menunduk. Karena sekarang aku sudah di puncak, dan aku sadar aku kehilangan segalanya yang berharga. Nadia dan kamu aku iri, Sinta. Aku iri karena kalian berani mencintai meski dunia melawan. Aku tidak berani. Malam itu saya pulang dengan kepala penuh. Saya ceritakan semuanya ke Nadia. Dia diam lama lalu bilang kita harus balas, Sinta. Kita punya bukti sekarang. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, kami merencanakan bersama lagi. Tapi ambisi telah mengubah kami. Apakah kami masih orang yang sama? Malam itu kami tidur berpelukan, tapi mimpi kami penuh bayangan pengkhianatan. 2 minggu kemudian, di rapat direksi tahunan, saya berdiri lagi. Kali ini bukan untuk mengumumkan cinta. Saya menyerahkan berkas bukti rekaman dan email yang saya kumpulkan diam-diam selama 3 tahun. Pak Budi pucat. Lestari duduk di sampingnya, wajahnya tenang tapi mata penuh penyesalan. Ini bukan balas dendam, kata saya pelan. Ini untuk keadilan. Ruangan hening lagi, tapi kali ini hening yang berbeda. Pak Budi mengundurkan diri 2 hari kemudian. Lestari memilih mundur sebelum dipecat. Nadia dan saya akhirnya mendapat posisi yang dulu kami impikan, tapi dengan harga yang mahal. Cinta kami masih ada, tapi luka pengkhianatan sahabat membuat kami lebih hati-hati. Lestari mengirim pesan terakhir sebelum menghilang ke luar negeri, maafkan aku. Ambisi memang membutakan. Sekarang saat duduk di ruangan direktur baru, saya sering memandang foto lama kami bertiga di meja. Jakarta masih sama ramainya, persaingan masih sama kejamnya. Tapi saya sudah belajar bahwa setiap langkah maju selalu meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus. Apakah benar ambisi selalu menghancurkan cinta dan persahabatan, atau justru cinta yang membuat kita bertahan di tengah ambisi yang kejam?